Jadi ada perbedaan yang mendasar yang tidak bisa ditolerir dan ada perbedaan yang bisa ditolerir. Kalau masalah fikih bisa ditolerir. Silahkan, yang kunut monggo, yang tidak kunut monggo. Yang salah itu yang nggak sholat. Perbedaan pendapat itu ada dua kategori. Perbedaan akidah yang berarti prinsip ketauhidan. Ini perbedaan yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditolerir. Ini kalau perbedaan akidah tidak bisa ditolerir. Ini yang dimaksud. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan fikih. Ini perbedaan yang bisa ditolerir. Bisa ditolerir. Contohnya kenapa bisa ditolerir? Ini kalau masalah fikih. Fikih itu adalah gambaran orang beribadah. Orang beribadah itu keadaannya beda-beda. Mungkin orang ini bisa melakukan, orang itu tidak bisa melakukan. Orang itu mungkin sukanya yang begitu, yang ini sukanya begitu. Maka ketika perbedaan fikih itu tidak menjadi soal. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena perbedaan yang bisa ditolerir. Makanya ulama, salah satu riwayat, walaupun riwayat ini dikatakan riwayat dhaif, tapi khilafu ummati rahmah, kata Rasulullah. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah merupakan rahmah. Artinya bagaimana? Memang dengan karakter kita yang berbeda-beda. Orang bisa begini, yang satunya tidak bisa. Maka yang ini ngambil seperti ini, yang sini mengambil yang lain. Masing-masing berbeda, tetapi tidak bertentangan hakikatnya. Semuanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebuah penafsiran yang disampaikan oleh Rasulullah ini yang menjadikan rahmat untuk kita. Contoh misalnya, gampang sekali. Kita dalam sholat, ada yang kunut, ada yang tidak. Sudah gampang kan, sudah maksudnya apa? Sering kita tahu lah, hampir semuanya tahu. Ada yang kunut, ada yang enggak. Apa yang enggak kunut salah? Atau yang kunut salah? Tidak, dua-duanya benar. Karena ini perbedaan fikih. Kalau kita mengikut mazhab Syafi'i dengan kunut, kalau tidak kunut juga nggak apa-apa, sholatnya sah, cukup dengan sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi kemudian salam dan lupa pergi, juga sholatnya sah. Hanya disunahkan kita melakukan kunut. Terus kemudian orang yang tidak kunut, langsung saja sudah kunut itu bukan sunnah menurut mereka. Ya tidak apa-apa. Semuanya benar. Dan kedua-duanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asiknya perbedaan fikih. Maka Islam itu, agama Allah itu tidak ada satupun orang yang tidak bisa melakukan dalam kondisi bagaimanapun. Bisa semuanya. Orang melarat, orang miskin bisa melakukan syariat Rasulullah. Orang kaya apalagi. Kalau zakat wajib, wajib itu kan bagi orang yang mampu dan punya harta. Kalau yang miskin, jangankan untuk zakat, makan sendiri aja susah. Artinya wajib bagi dia, tidak wajib bagi dia. Ini juga perbedaan. Haji wajib, rukun Islam. Tetapi rukun itu bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, nggak harus haji. Terus bagaimana perbedaan antara orang yang mampu bisa haji, sedangkan yang miskin tidak bisa haji? Dijelaskan oleh Rasulullah. Salah satu di antaranya, kalau kau ingin derajatnya yang tidak bisa haji, yang melarat-melarat ini tidak bisa haji, dan pengen derajat pahalanya seperti mereka yang bisa haji, bisa sedekah dan lain-lain, cukup setiap habis sholat baca subhanallah 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Baca Allahu Akbar 33 kali, dalam riwayat lain 34 kali. Maka yang dibaca setelah habis sholat itu sama dengan mereka yang melakukan haji atau sedekah. Ini bagi orang sholat Jumat.
Orang yang tidak mampu supaya mendapatkan hajalah haji, pahala haji, bisa berangkatnya awal. Bisa. Artinya ini perbedaan secara fisik, secara materi, tetapi hasilnya tetap sama. Begitupun perbedaan fikih. Semuanya perbedaan dari perbedaan pendapat para ulama, ini semuanya dari Rasulullah. Karena penafsiran atau riwayat yang berbeda-beda akhirnya menjadikan pendapat para ulama ini berbeda. Ini hazanah ilmiah Islamiyah. Sehingga kita bisa merasakan nih, oh saya nggak bisa, saya bisanya begini, nggak apa-apa, boleh. Jadi nggak perlu bingung. Tadi contohnya seperti kunut, yang kunut monggo, yang tidak kunut juga monggo. Jangan jadi permusuhan hanya gara-gara tidak kunut kemudian perang. Nah, ini salah. Ini salah. Tidak akur, tidak rukun karena gara-gara hanya persoalan yang sepele. Yang satunya tahlilan, yang satunya tidak tahlilan, akhirnya jadi jangan, ini salah. Yang tidak tahlilan monggo menurut itikad dia, yang tidak tahlilan monggo tidak jadi soal karena ini adalah fikih. Silahkan. Jangan itu yang menjadikan kita permusuhan tidak bisa bersatu. Ini kalau fikih, karena siapapun bisa melakukan. Inilah salah satu hikmah bagaimana kita dijelaskan oleh para ulama pada berbeda pendapat tentang fikih. Karena ini supaya kita ini bisa melakukan semua, setiap orang bisa melakukannya. Tidak ada alasan orang tidak bisa melakukan syariat Rasul. Makanya dijelaskan para ulama, kamu kalau nggak bisa baca, nggak bisa begini saja, nggak apa-apa. Contoh, misalnya ini contoh yang sering saya contohkan di perguruan tinggi ketika saya mengajar mahasiswa-mahasiswa. Nih, tayamum, sholat tayamum ini, sholat dengan tayamum. Kalau nggak bisa pakai air itu kan tayamum, ya tayamum. Kalau mazhab kita Syafi'i ini salah satu contoh. Mazhab Syafi'i itu kalau tayamum, kalau tidak memenuhi syarat maka tayamum kemudian sholat, tapi sholatnya harus diulangi lagi. Kalau misalnya kita la sama Allah, ada orang kecelakaan di jalan, la sama Allah, mudah-mudahan tidak terjadi, sekedar contoh saja. Ke rumah sakit tidak sadarkan diri, ke rumah sakit tahu-tahu sadar semuanya diperban, tangannya diperban atau pokoknya yang anggota tubuh wudhu itu diperban. Setelah sadar, ini semuanya diperban, kan tidak mungkin dicopot. Kalau mazhab kita Syafi'i, wudhu tayamum, setelah tayamum itu berapapun lamanya itu harus mengulangi sholatnya nanti kalau sudah sembuh. Berat nggak? Berapa hari, berapa bulan seperti itu? Karena salah satu cara supaya tidak mengulangi sholatnya ya ada syarat dua misalnya. Ini secara umum. Kalau orang seperti itu nanti sholat menurut mazhab kita Syafi'i itu nanti sholatnya harus diulang lagi kalau sudah sembuh. Berat sekali. Tetapi ada mazhab yang tidak seperti itu. Yang penting tayamum sudah selesai. Nanti kalau sudah sembuh, ya nggak perlu ulangi lagi. Ini berbeda pendapat yang sangat mendasar. Yang pertama mengatakan harus diulangi sholatnya. Ada perbedaan pendapat yang kedua, tidak harus diulangi sholatnya. Keadaan yang mana yang kita bisa? Kalau orang biasa, orang awam tidak apa-apa, sudah yang penting bisa sholat, sudah sah. Jangan harus diulangi misalnya. Dia diperban sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun misalnya. Dia harus mengulangi sholat 1 tahun, siapa yang mau? Ini ada perbedaan-perbedaan yang seperti ini. Maka ketika kita menghadapi perbedaan fikih, jangan dipersoalkan. Karena hakikatnya itu adalah rahmat bagi kita. Ada perbedaan di situ, berarti itu ada rahmat. Karena perbedaan itu sejatinya agar kita bisa melakukan. Bukan hal yang menjadi perbedaan yang dipersoalkan. Yang menurut hadis tadi disebutkan oleh man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa tidak. Paham ini Bu ya? Jadi ada perbedaan yang mendasar yang tidak bisa ditolerir dan ada perbedaan yang bisa ditolerir. Kalau masalah fikih bisa ditolerir.
tolerir. Misalkan ibu-ibu apa yang berat ini kok saya mendengarkan buat ada yang ringan enggak Pak misalnya? Enggak apa-apa bertanya. Oh ada yang ringan ini. Tetapi tentunya tidak dipukul rata sesuai dengan kondisinya itu. Ini aja. Oh ini menurut pendapatnya ulama ini begini. Boleh ibu begini. Boleh. Jangan justru ini adalah rahmat. Makanya ini pentingnya kita belajar supaya kita mengetahui oh ternyata agama itu enak sekali, ringan sekali, nggak susah, nggak berat, nggak apa. Justru mengajarkan kita itu semakin enak. Kalau kita tahu itu jadi enak, jadi ringan, jadi mudah. Ini sejatinya. Paham jelas ibu? Allah. Ada lagi tafadhol. Ya kan ibu. Ya betul itu. Contohnya apa? Contohnya yang tertolak itu. Ya tahlilan itu tertolak. Iya betul. Dan sekarang begini aja, akhlak itu begini, bapak ibu yang di sini nih, seandainya kita mendoakan keluarga ibu, senang gak ibu? Ya sudah, ibaratnya seperti itu. Kita berkumpul untuk menghimpun pahala. Pahala itu dikirimkan untuk siapa? Almarhum. Senang gak kita? Ya sudah. Berarti kita melakukan sesuatu yang disenangi oleh saudara kita, ajaran Rasulullah. Gampang kan, Bos? Jadi semudah itu sebenarnya. Ada hadis memang, kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah itu mardud. Contohnya seperti apa coba? Tahlilan katanya. Tahlilan enggak dari Rasulullah. Gila. Kunut itu ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dari cucunya Rasulullah. Silakan dibuka di Sunan Tirmidzi. Juga banyak sekali. Dan itu dari dulu zaman dahulu, mulai imam-imam dahulu, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, itu sudah dibahas tuntas tentang itu, tentang masalah kunut. Makanya tadi perbedaan fikih itu bukan perbedaan prinsip. Artinya silahkan yang kunut monggo, yang tidak kunut monggo, yang salah itu yang nggak sholat. Apa salahnya kita berdoa? Masa kita salah berdoa? Kita doa kunut, kita berdoa kan, kita minta, ya Allah, Allahumma hdina fiman, jadi ya Allah tunjukkanlah kami, dan kemudian terakhir kita Allahumma salimna wal muslimin, kita selamatkanlah umat Islam semuanya. Itu salah. Doa kan. Maka jangan semudah itu amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah, kemudian tersesat dan ditolak. Itu semudah itu gambarannya. Jadi sudah ada rambu-rambu dari Rasulullah. Rasulullah itu menjelaskan jelas perbedaan ini. Ini ada garis-garis ini. Garis-garis ini. Itu semuanya. Makanya para ulama mencetuskan, memahamkan dalam hal ini yang kemudian didasarkan bahwa dalil kita ada 4. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Ini sudah merupakan penyelidikan secara menyeluruh dan tidak ada yang berbeda pendapat dari 4 ini. Dasar hukum 4 ini semuanya tidak ada perbedaan. Ulama sepakat bahwa 4 dasar ini adalah dasar utama, tidak ada perbedaan di antara ulama yang telah merumuskan. Siapapun. Kalau ada yang menyelisih 4 perbedaan 4 dalil ini, berarti ada masalah dia. Semua ulama sepakat kalau dalil kita namanya al-adillah al-muttafaq alaiha ada 4. Ada Quran, ada hadis, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas. Ini tidak ada perbedaan ulama. Nah, kalau seperti tadi misalnya kunut, ini kunut sudah dari dulu dan sudah ada riwayat dari Sayyidina Hasan secara khusus. Bahkan Sayyidina Hasan mengatakan, saya dikasih tahu khusus oleh mbahku, oleh jadku, kakekku, yaitu doa kunut yang kita baca Allahumma hdini fiman hadait.
Itu silsilahnya dari Sayyidina Hasan secara khusus oleh Rasulullah diajarkan kepada Sayyidina Hasan. Jadi kita bisa apa namanya, kita bisa memahami sebenarnya syariat Rasulullah itu mudah. Jangan mudah diprovokasi. Yang kunut monggo, yang tidak kunut juga monggo. Kenapa? Karena ini adalah perbedaan fikih. Yang tidak boleh perbedaan itu adalah benar masalah akidah. Jelas Ibu? Bisa dipaham? Masih menerima apa masih ngeyel nih? Jadi nggak perlu susah-susah. Monggo yang mau kunut, mau yang tidak kunut monggo, silahkan.